Seorang pemuda yang sebut saja Darto, pada kawannya dia berucap saat lagi di tongkrongan, "Pinjam 100, ntar sore gue balikin." "Wah, lo tuh kemarin aja belum dikembaliin, ini malah mau pinjam lagi. Mendingan kamu cari kerja aja tahu. Masa tiap hari cuman ngumpulin hutang terus?" ujar kawannya itu. Namun Darto ini tetap memohon sama temannya itu dengan alasan dia sedang butuh banget. "Please lah, aku pinjam uangnya ini lagi butuh banget soalnya. Tenang aja, nanti aku pasti balikin kok." Namun kawannya tetap menolak karena dia tahu untuk apa uang yang dipinjamnya itu. "Enggak toh aku gak bisa minjemin kali ini." Kamu mah gitu bro, gak mau bantu temen yang kesusahan. "Bayar dulu utang yang kemarin, nanti aku pinjemin lagi." Mendengar itu Darto pun langsung kicep terdiam, tidak menjawab ucapan kawannya itu. Kawannya itu sudah paham dengan watak buruk Darto yang suka berjudi. Dia sering datang ke kebun-kebun di mana para penjudi kumpul di sana. Bahkan baru-baru ini, usai ada salah satu kawan judinya yang mengajarkan slot online, akhirnya Darto pun terjerumus permainan tersebut. Memang awal-awal dia untung, namun semakin kesini dia malah buntung. Bahkan Darto ini sampai jual perabotan yang ada di rumah agar bisa deposit lagi. Sampai dirinya itu dimarahin sama orang tuanya. Dan sebab itulah Darto masih menjomblo sampai sekarang. Bahkan di umurnya yang sekarang sudah ya cukuplah untuk mendapatkan istri gitu, dimana kawan-kawannya udah pada nikah dan punya anak. Darto masih pengangguran saja, lontang-lantung ora jelas. Akhirnya karena kawannya gak mau minjemin, terpaksa Darto pun mengalah. Kemudian dirinya meminta sebatang rokok ke temennya. "Yowes, aku minta rokoknya dong 1. Gimana sih Tok? Kamu kalau nongkrong gak modal banget." "Udah diam aja." Mereka pun lanjut nongkrong seperti biasa. Bahkan sempat tadi Darto ini mau minjem ke teman yang lain, namun tetap saja semuanya menolak. Udah pada tahu wataknya Darto. Singkatnya, ketika malam udah mulai larut, salah seorang dari mereka mengajak untuk minum-minum. Ayo kita minum-minum saja malam ini, biar gak pusing." "Gas lah, ayo iuran dulu." Akan tetapi ketika Darto dimintai iuran, dia gak punya uang sama sekali, dan temannya hanya mendesah mengetahui hal itu. Tapi untungnya mereka masih mau mengajak Darto. Tapi Darto lah yang disuruh beli minuman keras itu. "Tok, mana nih iurannya?" Aku gak punya duit." "Yowes lah kalau gitu, kalau mau gabung kamu yang beli minum sana, kan kamu gak ikut iuran." "Ya udah sini mana uangnya?" Akhirnya Darto pun melenggangkan kaki beranjak pergi untuk beli minuman buat mereka pesta malam ini. Setelah beberapa saat Darto pergi, dia kembali lagi dengan membawa beberapa botol minuman keras. Dan akhirnya mereka malam itu pun teler bersama. "Ayo kita pesta malam ini sampai puas." Mereka semua melantur dan tergeletak di tongkrongan. Apalagi Darto ini sampai mengigau gak jelas. Sampai-sampai dirinya itu memeluk sebuah pohon pisang yang ada di dekat tongkrongannya dan berkata, "Oh Aini, malam ini kau kelihatan cantik banget. Kau mau kan menikah denganku?" ujarnya seperti orang gila. Untung saat itu tak ada yang melihat tingkah konyolnya itu karena mereka pada semua mabok juga. Ya, Aini adalah salah satu seorang bunga desa yang sampai saat ini belum menikah karena dirinya itu selalu pilih-pilih pasangan dan belum ada satupun yang cocok dengannya. Dia mencari pria yang tampan, kaya, punya rumah mewah, mobil dan lain-lain. Maka sebab itulah pria-pria sebelumnya dibuang karena tidak memenuhi semua kriterianya. Usai waktu subuh telah lewat, Darto ini sadar sekitar pukul 5:30 dan buru-buru dia pergi ke toilet dan cuci muka. Setelahnya, meski masih sempoyongan, Darto ini berjalan kembali ke rumahnya dan badannya berbau alkohol banget. Setibanya dia di rumah, ibunya yaitu Bu Indri langsung geleng-geleng kepala melihat kelakuan anaknya yang malas itu. Dia berjalan sampai menabrak-nabrak pintu rumahnya karena masih sempoyongan. "Astagfirullahaladzim, Tok," ucapnya sambil mengelus dada. Bu Indri mencoba menegur Darto untuk coba cari kerjaan biar gak malas-malasan. Namun Darto gak peduli dan malah meninggalkannya masuk ke dalam. "Tok, kamu mau sampai kapan seperti ini? Gak jelas, mabuk-mabukan, males-malesan. Boyo kamu coba cari kerja sana."
Sementara ayahnya bernama Pak Soleh bilang sama Bu Indri untuk membiarkan saja, gak usah diurusin anak seperti itu. Lebih baik ngurusin adiknya Darto, yaitu Wahyu, yang kini masih bersekolah kelas 3 SMK. Sudahlah Bu, gak usah diurusin anak seperti Darto itu. Dia gak bisa diandalkan dan tidak bisa diharapkan sama sekali. Tapi Pak, ibu ini malu sama tetangga. Jadi omongan terus Pak. Dikiranya kita itu gak bisa didik Darto dengan baik. Nah, mau bagaimana lagi Bu? Dia susah dibilangin dan memang wataknya seperti itu. Saat itu Pak Soleh hendak menuju ke sawah. Kerjanya hanya bertani. Namun untungnya itu lahan milik mereka sendiri. Memang Wahyu ini lebih bisa diandalkan daripada Darto. Bahkan di sekolah Wahyu terkenal rajin dan pintar. Ya udah Bu, Bapak mau pergi ke sawah dulu. Iya Pak, hati-hati. Sesaat kemudian Wahyu yang baru saja selesai mandi, dia segera disuruh Bu Indri untuk sarapan dulu. Sedangkan Pak Soleh sudah sarapan dulu karena dia berangkat ke sawahnya lebih awal. Nah, sarapan dulu sini sama ibu. Iya Bu. Mereka berdua pun akhirnya sarapan bersama di meja makan. Sementara Darto sudah terlelap tidur melanjutkan mimpinya. Bu, Bapak sudah berangkat Bu? Tanya Wahyu. Iya sudah barusan. Emangnya ibu gak sarapan sama Bapak tadi? Enggak, ibu nunggu kamu. Lagian tadi ibu nyuci baju dulu. Mas Darto mana Bu? Belum pulang? Sudah Nak, tadi pas kamu lagi mandi itu langsung tidur lagi di kamar. Dia mabuk lagi. Ibu mohon sama kamu Nak, kamu jangan tiru sifat kakakmu itu ya. Iya Bu. Beberapa saat kemudian Wahyu pun sudah selesai sarapan dan segera pamitan untuk berangkat ke sekolah. Bu, berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan Nak, sekolah yang rajin. Sungguh Darto dan Wahyu berbanding terbalik sifat dan perilakunya pada diri sendiri, bahkan pada kedua orang tuanya. Setelah Wahyu dan Pak Soleh sudah pergi beraktivitas, Bu Indri langsung berbenah rumah dan mencuci piring bekas sarapan pagi tadi. Singkatnya, Darto pun terbangun siang hari dan dia kemudian makan dan langsung pergi lagi ke layaban tidak jelas. Saat itu, Bu Indri sedang nonton TV dan dia tidak peduli melihat Darto sedang makan siang. Tanpa pamit sama sekali kepada ibunya, dia pun langsung pergi begitu saja. Dengan motornya yang jarang digunakan itu, Darto pergi menuju ke rumah temannya yang ada di desa lain. Dia berniat berhutang di sana. Meskipun desanya jauh dari desa Darto, demi uang Darto pun akan tetap ke sana. Beberapa saat kemudian, usai tiba di rumah temannya, yaitu Condro, yang kebetulan ada di rumah, Condro lalu menawarkan Darto masuk ke dalam rumah. Dro, tok tok tok. Darto ini benar-benar tidak sopan sama sekali. Dia menyambangi rumah orang tidak dengan mengucapkan salam, akan tetapi langsung berteriak-teriak manggil Condro yang ada di dalam rumah. Bentar Tok, aku ambilin minum dulu. Gak usah repot-repot bro. Udah gak apa-apa bentar. Saat itu Condro pun pergi ke dapur untuk membuatkan minum. Karena dia di rumah sendirian, orang tuanya sedang pergi. Beberapa saat kemudian, Condro pun kembali ke ruang tamu dan membawakan kopi untuk Darto. Nih Tok, silakan diminum dulu. Mencium aroma semerbak dari kopi yang masih mengepul, membuat Darto langsung menyeruput kopi itu. Setelahnya, Darto langsung to the point bahwa dirinya mau minjem uang 5 juta kalau ada. Dro, aku datang ke sini mau minjem uang 5 juta Dro, sama kamu kalau ada. Bukan sekali, ternyata Darto sudah minjem di situ 3 kali dan ini kali keempatnya. Condro menghela nafas panjang mendengar Darto yang gak berubah-ubah itu. Dia kira dulu Darto minjem mau buat usaha, ternyata malah buat judi. Condro pun berkata tidak saat itu. Namun dirinya menawarkan pada Darto untuk datang ke salah satu tempat yang dia dengar dari kawannya yang lain. Katanya di sana bisa membuat orang bisa jadi kaya. Namun Condro belum pernah mencoba sama sekali. Dia hanya pernah dengar dan ditawari teman jauhnya. Cuman dirinya belum berminat. Maaf Tok, aku gak bisa minjemin kamu karena uangnya mau aku pakai sendiri. Kalau kamu mau, kamu mending pergi ke tempat yang aku dengar dari kawanku. Katanya ada tempat yang bisa membuat orang kaya raya. Di sana ada salah satu dukun sakti.
Saat itu Darto mendengarkan ucapan Condro karena penasaran. Mendengar itu, Darto pun tertarik dan meminta alamat lokasinya pada Condro. Aku jadi tertarik, bro. Kalau gitu aku catetin dulu alamatnya ya. Segera Condro pun menuliskan alamat rumah dukun itu dan setelahnya diberikan kepada Darto. Namun Condro hanya bisa memberikan nama daerah dan desanya. Soal rumahnya, dia tidak tahu. Nanti biar Darto yang tanya-tanya saja sendiri. Usai dapat alamat itu, akhirnya Darto mutusin pulang. Dan dia sebelumnya bilang sama Condro, nanti jika sudah ada uang pasti akan dia lunasi hutang sebelumnya. Setelahnya, dia pun bergegas pulang ke rumah dengan motor. Dia merasa lega karena akhirnya ada titik terang kalau dia akan menjadi orang kaya nantinya. Di perjalanan dia membayangkan seandainya menjadi orang kaya nanti. Beberapa saat kemudian dia pun akhirnya sampai juga di rumah. Dan dia santai dulu duduk di depan teras rumahnya sambil melamun membayangkan menjadi orang kaya. Aku jadi gak sabar nanti kalau jadi orang kaya. Punya banyak uang. Indah banget hidupku. Dan pasti Aini mau sama aku kalau aku punya uang banyak. Namun saat dia sedang berhalu sambil melamun, seketika dia terperanjat karena kakinya disenggol oleh kucing. Kucing sialan, bikin kaget aja. Tak terasa hari pun sudah mulai sore. Dan sore itu Darto memilih nyantai merokok di depan rumah sambil ngopi. Betapa enaknya dia tidak kerja, tidak ngapa-ngapain hidupnya, tapi banyak hutang di mana-mana kan, otomatis lah. Singkatnya, malamnya Darto hanya lewat saat Bu Indri, Pak Soleh dan Wahyu sedang makan bareng di meja makan. Bu Indri sempat nawarin Darto, namun dia bilang tidak dan mutusin untuk pergi ke tongkrongan. Dia pun langsung pergi begitu saja dengan buru-buru ke tongkrongan. Pak Soleh pun hanya geleng-geleng melihat tingkah anak pertamanya itu. Sungguh tidak ada harapan buat berubah. Lihat tuh Bu, anakmu seperti itu. Enak aja kalau ngomong, ya anak kita Pak. Nah, kamu jangan tiru kelakuan kakakmu itu ya. Iya Pak, insya Allah aku tidak akan mengecewakan Bapak Ibu, kata Wahyu, adiknya Darto. Amin. Mereka pun melanjutkan makan malamnya lagi dan tidak menghiraukan Darto. Darto saat itu jalan kaki menuju ke tongkrongannya dan dia masih kepikiran saran Condro tadi. Namun dia bingung, uang untuk kesananya belum ada. Kalau dipikir-pikir, aku kan gak ada uang ya. Lah terus nanti aku pergi kesananya gimana? Coba aku pinjam uang sama mereka, nanti di tongkrongan lah, gumamnya. Setibanya di tongkrongan, Darto mencoba merayu temannya lagi untuk berhutang. Kali ini alasannya bukan untuk berjudi. Dia beralasan ingin mencari lowongan kerja di luar daerah. Woi bro, ada penalu datang nih. Jahat banget sih bilang aku penalu. Ya emang kamu penalu kok. Udah diam, aku pinjam uang dong. Minjem uang terus. Please, aku butuh banget. Kali ini aku mau pergi keluar daerah. Mau ngapain kamu? Aku mau nyari kerjaan di sana. Makanya pinjemin aku uang ya buat ongkos ke sana. Nanti kalau aku udah dapat kerjaan dan gajian, aku balikin. Gak ada, pinjam yang lain saja. Namun ternyata nihil. Temannya sama sekali gak ada yang bisa minjemin uang karena kebanyakan mereka juga pengangguran. Namun salah satu temannya menawarkan Darto untuk pakai jasa pinjaman online aja. Dan akhirnya usai diajarin temannya dan setelah foto sama KTP-nya gitu ya, selfie, akhirnya bisa. Darto melakukan pinjaman sebesar 10 juta dengan tempo 12 bulan. Dan bahkan uang pun cair di menit itu juga. Dan Darto berencana akan pergi esok harinya mencari lokasi yang dimaksud oleh Condro. Esok harinya Darto ini tiba-tiba bangun pagi-pagi dan bersiap-siap untuk pergi ke tempat yang dimaksud Condro. Hal itu membuat Bu Indri dan Pak Soleh heran, karena biasanya Darto ini bangunnya siang banget. Tok, kamu mau kemana? Tumben banget jam segini sudah bangun, sudah rapi lagi, tanya Bu Indri. Namun Darto tak menjawab saat ditanya mau kemana. Usai bebenah, dia pergi begitu saja tanpa pamitan sama orang tuanya. Dengan motornya,
Dia menuju ke terminal bus dan naik bus untuk sampai ke lokasi yang dimaksud. Perjalanan lumayan jauh dan butuh beberapa jam untuk sampai ke sana. Darto memutuskan tidur selama perjalanan. Singkat waktu, usai sampai di daerah tujuan, Darto kemudian lanjut naik ojek dan si ojek pun mengantarkan Darto ke desa yang dimaksud. Dirinya sempat iseng-iseng nanya pada tukang ojek, apakah dia tahu tentang orang sakti yang ada di desa itu. "Oh ya, tahu mas, saya tahu mas." "Beneran mas?" "Iya mas, mau ke sana kan?" "Iya mas, antarkan saya ke sana ya." Dan beruntung sekali Darto ini, karena ternyata si abang ojek tahu soal itu dan akhirnya si ojek akan mengantarkan Darto sampai rumah si orang sakti itu tanpa Darto harus menanyakan ke warga sekitar. Usai memasuki sebuah gapura desa, motor masih terus melaju menuju rumah yang paling pojok sebelah selatan. Beberapa saat kemudian, akhirnya mereka pun sampai juga di rumah yang dituju. Dan tibalah mereka di rumah. Ya, modelnya kayak zaman-zaman Londo gitu. Dan itulah yang dicari oleh Darto. "Ini mas, ongkosnya." "Terima kasih ya mas." "Ya mas, sama-sama." Usai membayar ojek, Darto lanjut menyambangi rumah itu dan mengetuk pintunya. Tok 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 tok. "Permisi." Suara pintu dibuka. Sesaat kemudian, pemilik rumah pun keluar menemui Darto yang ada di ambang pintu. Sosok kakek keluar dari dalam, yaitu Mbah Mario, lalu mengajaknya masuk ke dalam rumahnya. "Mari silahkan masuk ke dalam." Mereka pun lalu duduk di ruang tamu rumahnya dan duduk di kursi yang terbuat dari anyaman bambu. "Ada apa kau datang kemari?" tanya Mbah Mario. "Sebut saja Mbah Mario." Darto jelasin secara singkat soal dirinya yang tahu tentang Mbah Mario dari temannya dan lanjut menanyakan apakah Mbah Mario bisa bantu Darto agar bisa jadi kaya raya mendadak. Mbah Mario pun mengangguk dan menawarkan Darto untuk menjalani pesugihan saja. Namun tentu dia harus siap akan segala resiko untuk kedepannya. Dan tentu itu juga tidak gratis. Darto harus membayar mahar ke Mbah Mario sekitar 5 juta. Darto yang udah kepincut ingin segera cepat kaya akhirnya setuju saja. Lalu Mbah Mario bilang kepada Darto untuk menjalankan ritual pesugihan babi ngepet saja, di mana nanti Darto harus menjalani ritual terlebih dahulu. Akhirnya siang itu Darto disuruh Mbah Mario untuk istirahat saja di rumahnya karena ritualnya akan dilakukan nanti malam. Dan karena Darto lelah juga sudah menempuh perjalanan yang cukup jauh. Saat itu Darto pun diantarkan oleh Mbah Mario ke kamar tamu yang ada di rumahnya. Setelahnya Darto pun langsung merebahkan tubuhnya dan tidur. Singkat cerita, tepat malam harinya, usai Mbah Mario mengajak Darto masuk ke salah satu ruangan tempat dia melakukan ritual. Sesajen dan dupa sudah ada di dalamnya, dan ritual pun dimulai. Singkat cerita, intinya ritual sudah dilakukan dengan berbagai syarat. Usai berjam-jam lamanya di ruangan itu, Darto pun berhasil menuntaskan semua syaratnya. Selanjutnya Mbah Mario berpesan pada Darto untuk melakukan ritual jaga lilin saat mau beraksi. Dan kali ini tak perlu menyuruh orang jaga, cukup membuat ruangan yang tahan angin dan letakkan lilinnya di dalam situ. Mbah Mario juga bilang, lakukan aksinya selama 4 kali saja dalam sebulan dan di hari malam Kemis. Jangan sampai ada satupun orang yang tahu. Usai paham, Darto pun memberikan uang mahar pada Mbah Mario. Dan malam itu dia numpang dulu di rumahnya Mbah Mario. Dia akan pulang besoknya. Kini Darto telah mendapatkan ajian dari Mbah Mario untuk berubah menjadi sosok siluman babi. Singkat waktu, esoknya Darto kemudian pamit sama Mbah Mario. Mbah Mario juga memberikan kotak kayu ukuran sedang dan menyuruhnya membuka sesampainya di rumah. "Mbah, saya mau pamit, pulang dulu ya Mbah. Terima kasih Mbah." "Kotak kayu ini nanti kau buka saat sampai di rumah ya." "Baik Mbah." Saat itu Darto mencari ojek terlebih dahulu untuk pergi ke terminal. Segera dia kembali ke terminal dan naik bus jurusan ke daerahnya. Singkatnya, setibanya di rumah, Darto ini langsung nyelonong masuk ke kamar saat ditanyai oleh Bu Indri. "Tok, kamu dari mana saja? Tok, kalau ditanya itu jawab."
Namun dia tetap tidak menjawab dan tidak menghiraukan pertanyaan ibunya itu. Dan setibanya di kamar, dia tak sabar langsung membuka kotak itu. Dan dia terkejut saat mendapati uang yang begitu banyak. Akhirnya aku jadi kaya raya, punya banyak uang. Yes, ucapnya. Malam harinya Darto pergi ke tongkrongan seperti biasanya. Dan dia akan membayar semua hutang-hutang teman-teman tongkrongannya itu. Beberapa saat kemudian dia pun akhirnya sampai juga di tongkrongan. Dan dia langsung dengan laganya layaknya orang kaya yang punya banyak uang, dia segera membayar semua hutangnya itu pada teman-temannya. Ini, aku bayar hutang ke kalian semua. Widih, udah pulang nih, banyak uang nih. Emangnya kamu kerja apa? Kok langsung punya banyak uang, Tok? Adalah pokoknya, bisnis zaman sekarang online. Alah, gaya kamu, Tok. Udah ya, aku mau langsung cabut dulu. Mau bayar hutang di yang lain. Ya udah sono. Setelahnya dari tongkrongan dia berniat untuk pergi ke rumahnya Condro. Beberapa saat kemudian akhirnya Darto pun sampai di rumahnya Condro untuk mengembalikan uangnya yang sudah menumpuk utang itu. Dan juga ingin berterima kasih. Tok. Bro. Suara pintu dibuka. Condro pun keluar membukakan pintu dan mempersilahkan Darto untuk langsung masuk ke dalam. Tok, ayo masuk. Ada apa nih? Oh ya, gimana? Jadi ke alamat itu? Tanya Condro. Iya, jadi kesana Kundro kemarin. Dan ini aku sekarang mau mengembalikan semua hutang aku ke kamu. Lalu Darto pun segera mengambil uangnya yang sudah disiapkan dari rumah dan diberikan langsung kepada Condro. Ini Bro, uangnya dihitung dulu. Ya udah, aku hitung dulu ya. Condro pun langsung menghitung uang yang sudah diberikan oleh Darto di dalam amplop coklat itu. Loh, ini kebanyakan, Tok. Udah gak apa-apa Bro, buat kamu anggap aja sebagai tanda terima kasih aku ke kamu karena kamu sudah membuat aku banyak uang. Ya udah, terima kasih ya Tok. Ya kalau gitu aku langsung pamit pulang ya. Kenapa buru-buru banget Tok? Ya lain kali pokoknya aku kesini lagi ya. Akhirnya Darto pun kembali ke rumah. Dan sesampainya di rumah, dia santai duduk di depan teras rumah sambil ngopi dan ngudut. Dia memikirkan ke depannya uang itu mau buat apa nantinya. Dia juga memikirkan untuk ritualnya nanti harus gimana dan di mana. Nanti aku ritualnya gimana ya? Kalau di sini pasti ketahuan. Apa aku cari kontrakan dulu saja ya? Setelah dia kepikiran ngontrak, dia pun akan mencoba ngontrak saja nanti. Malam mulai larut, dia pun segera beranjak ke dalam kamar untuk tidur. Singkat cerita, sejak itulah Darto memutuskan untuk menyewa kontrakan saja supaya dia bisa lebih leluasa untuk menjalani ritualnya. Dan untuk kali ini Darto bilang sama Bu Indri kalau dia akan tinggal sendiri dan mencoba usaha. Dia pun tidak menyebutkan mau usaha apa. Ya sudah, kalau itu bisa merubah kamu Tok jadi lebih baik, Ibu gak apa-apa. Ibu izinin kamu buat tinggal sendiri ngontrak. Makasih ya Bu. Singkatnya, kini Darto sudah tinggal sendiri, tepatnya di desa lain, dan dia mulai menjalani ritual yang pertama. Dia meletakkan lilin di ruangan yang sudah dibuat tahan angin, jadi dia tidak khawatir meski nggak ada yang jaga. Di dalam ruangan itu pun Darto sudah menyiapkan beberapa sesajen dan juga kemenyan. Malam itu, Darto mulai masuk ke dalam ruangan ritual. Dia langsung membakar kemenyan yang sudah disiapkan dan kemudian lilin mulai dinyalakan. Sesaat setelahnya, dia langsung merapalkan ajian mantra yang sudah diberikan oleh Mbah Mario. Beberapa saat kemudian, Darto berubah wujudnya menjadi sosok babi ngepet. Dia melancarkan aksinya tepat tengah malam. Dan benar saja dengan mudahnya Darto menyelinap masuk dengan wujud babinya ke rumah-rumah warga. Dia berhasil merampas uang-uang milik warga di desa lainnya. Dia sengaja mencuri bukan di desa tempat tinggalnya kini. Malam itu ritual selesai. Darto senang banget karena penampan di ruangan itu kini dipenuhi dengan uang, bahkan juga ada beberapa perhiasan. Kalau gini terus, aku bisa sukses, gak usah kerja. Ucapnya sambil tertawa bahagia. Tapi, aku harus tetap buka usaha biar tidak ada yang curiga. Dan esoknya warga yang kehilangan pun langsung geger karena tak ada tanda-tanda pintu atau jendela yang dicongkel jika mengira itu adalah perbuatan maling. Malam itu bapak-bapak sedang kumpul di pos ronda dan mereka membahas soal kehilangan uang itu. Bapak-bapak,
Di rumah saya aneh, semalam pintu jendela sama pintu nggak kebuka. Tapi kok bisa ya semua uang saya hilang, sama perhiasan istri saya. Aduh, pusing aku. Sama kalau gitu pak, di rumah saya juga hilang semua uang simpanannya. Wah, gak beres ini. Pasti ada tuyul atau babi ngepet. Iya betul, kita harus waspada bapak-bapak. Gimana kalau kita melakukan penjagaan yang ketat? Siapa tahu ada babi ngepet keliaran. Kita aktifin lagi pos kamplingnya. Saya setuju pak. Setelah bapak-bapak itu setuju, akhirnya akan diadakan penjagaan ketat. Hingga di waktu-waktu berikutnya, Darto menjalani ritual kembali dan untung banyak lagi dan membuat Darto jadi kaya raya mendadak. Meskipun di aksinya beberapa kali, akhirnya Darto pun tertangkap basah oleh warga. Saat itu, beberapa warga melihat sosok babi malam hari. Namun Darto berhasil kabur dari kejaran warga dalam bentuk silumannya itu. Untuk menutupi aksinya dan kecurigaan para warga, Darto ini coba buka steam motor, usaha pencucian motor gitu, dan menyuruh beberapa orang kerja di tempatnya. Dan untungnya setiap harinya pasti ada yang nyuci kendaraan di tempatnya. 1 tahun kemudian, kini Darto bisa membeli rumah kontrakannya itu dan merenovasinya jadi bagus. Bahkan usaha steamnya udah beberapa, tidak hanya satu saja. Namun setelah Darto menjadi kaya raya dan dia tinggal di kontrakan, dia jadi sering mendapatkan teror dan gangguan menyeramkan di dalam kontrakan itu. Suatu malam, Darto sedang santai di depan teras rumah sambil ngudut dan ngopi tentunya, sembari memantau perkembangan usahanya itu. Tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan suara wanita yang menangis terseduh-seduh. Sontak, dia pun mencari keberadaan sumber suara wanita yang menangis itu. Dan betapa terkejutnya dia setelah melihat ada sosok kuntilanak yang ternyata sedang duduk di atas pohon yang ada di depan rumah kontrakannya. "Aduh!" teriaknya. Dengan gemetaran, dia mencoba kembali masuk ke dalam rumahnya dan jalan tergopoh-gopoh. Setelahnya dia pun masuk ke dalam kamar, menenggelamkan tubuhnya, tidur dengan napas yang masih terengah-engah. Sesaat kemudian, dia dikejutkan dengan suara yang mengetuk pintu kamarnya. Tok tok tok. Suaranya itu terdengar beberapa kali. Hingga akhirnya Darto pun bangkit dan mencoba membuka pintu kamarnya itu. Saat dia membuka pintunya, betapa terkejutnya dia melihat tepat di hadapannya itu ada sosok kuntilanak yang tadi dilihatnya. Tambah gemetaran dan merindinglah dia sampai dia pun akhirnya ambruk pingsan. Paginya setelah bangun dari pingsan, dia langsung cari sarapan karena lemes dan lapar. Malam-malam berikutnya pun sama, dia terus mendapatkan gangguan, mungkin karena dia telah melakukan ritual di rumahnya, sehingga membuat banyak makhluk halus yang terpancing masuk bersemayam di rumahnya itu. Apalagi dia tidak pernah beribadah, ya otomatis lah, itu kan udah kafir ya. Saat itu Darto memilih untuk nongkrong dengan teman-temannya di tempat seperti biasanya, karena dia kangen dan sudah lama tidak kumpul. Sesampainya di tongkrongan, dia yang akan mentraktir teman-temannya itu untuk minum-minum bareng. "Nih, aku kasih uang, sana beli minum." Akhirnya salah satu dari mereka yang membelikan minumnya. Dulu Darto yang tidak pernah ikut iuran, tapi sekarang dia yang membayarkan full semuanya. Beberapa saat kemudian, minuman pun datang, dan mereka segera berpesta pora malam itu, mabuk-mabukan, sampai teler abis-abisan. Malam itu Darto tidak terlalu minum banyak, tapi temannya yang lain minum banyak sekali, sampai pada teler. Darto hanya ngeliang dikit aja. Akhirnya dia memutuskan untuk pulang sendiri dan meninggalkan yang lain sedang teler. Dengan motornya dia melaju untuk pulang ke rumah sekitar pukul 3 dini hari sampai. Dan saat itu dia melewati jalanan yang sepi sekali. Saat itu dia dikejutkan dengan bau yang busuk sekali saat melewati depan kuburan, menyeruak ke dalam hidung, dan baunya itu seperti bau bangkai tikus. Hembusan angin kencang datang, membuatnya semakin merinding. Darto pun mencoba melihat ke arah spion motornya itu, dan betapa terkejutnya dia melihat ada sosok kuntilanak yang terbang mengikutinya dari belakang. Sosok kunti itu tertawa mengikik, hingga akhirnya saat itu Darto melajukan motornya dengan kecepatan tinggi. Namun karena dia dalam keadaan setengah sadar, dia pun tidak fokus mengendarai motornya hingga akhirnya dia oleng dan menabrak pohon yang ada di pinggir jalan. Buak! Hingga Darto pun terlempar pingsan di sana sampai pagi hari. Pagi harinya kebetulan saat itu Aini lewat di jalan itu. Betapa terkejutnya Aini melihat Darto pingsan.
Dia pun segera membantunya, meminta bantuan orang yang lewat. Darto pun akhirnya dibawa ke rumah orang tuanya karena saat itu Aini belum tahu rumah kontrakan Darto. "Assalamualaikum, Bu," teriak Aini. "Waalaikumsalam," jawab Bu Indri yang keluar menemui Aini. Bu Indri pun terkejut melihat Darto yang sudah tak sadarkan diri saat itu, dan dia diperintah untuk dibawa masuk ke dalam kamar. "Darto kenapa nih?" Udah, dibawa masuk dulu aja, Bu. "Ya, Bu, kasihan, Bu." "Ya udah, ayo bawa masuk." Setelahnya Darto pun direbahkan di kasur dan mencoba untuk disadarkan dengan diolesi minyak kayu putih. Namun dia belum sadar juga, mungkin karena efek dari minuman kerasnya juga. Aini dan Bu Indri pun ngobrol soal Darto yang ditemukan di pinggir jalan. "Astagfirullah, pasti dia habis mabuk semalam. Makasih ya Aini, kamu sudah mau bantu." "Iya, Bu, sama-sama." Saat itu Bu Indri juga menceritakan soal Darto yang sekarang sudah sukses dan banyak uang. Aini yang mendengar cerita Bu Indri pun jiwa materainya meronta-ronta. Dia langsung ingin mendekati Darto nantinya. Beberapa saat kemudian, akhirnya Darto pun sadar juga dari pingsannya. Segera Bu Indri memberikan teh hangat supaya dia lebih tenang. "Ini Tok, diminum dulu Tok." Setelah sudah mendingan, Darto pun senang sekali saat melihat ada Aini di rumahnya, dan bahkan setelah tahu kalau yang menolongnya itu Aini. Singkatnya, yang lebih mengejutkan, Darto ini akhirnya berhasil meluluhkan hati Aini. Usai dia rayu dengan harta miliknya, dan Aini telah jadi istrinya. Dia baru menikah sebulan yang lalu. Waktu itu Darto terus mendekati Aini dan merayunya, sampai akhirnya Aini luluh, dan segera Darto mengajak Aini untuk menikah, hingga akhirnya Aini pun mau menikah dengan Darto. Pernikahannya digelar sangat mewah dan megah sesuai permintaannya Aini, dan itu tidak masalah sama sekali bagi Darto karena dia sudah punya banyak uang. Namun hal aneh selalu Aini rasakan saat dirinya itu sedang bercumbu dengan Darto. Entah kenapa dirinya pasti mendengar ada suara babi di rumah itu. Namun hanya Aini saja yang dengar itu saat sedang bercumbu. Memang Aini ini sengaja tidak diberitahu soal pesugihan yang dijalani Darto. Darto hanya perlu beri uang saja supaya Aini ini semakin sayang padanya. Aini juga selalu mendapatkan gangguan dan teror di dalam rumah itu. Malam itu Darto sedang pergi ke rumah temannya, dan Aini pun jadi sendirian di dalam rumah. Aini malam itu nonton TV sambil ngemil karena dia ngerasa bosan dan kesepian di rumah sendirian. Tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan suara babi. Dia pun langsung mengedarkan pandangannya mencari sumber suara itu. Namun tetap saja dia tidak melihat wujudnya. Sesaat kemudian dia kaget saat gorden jendelanya itu tiba-tiba bergerak sendiri, padahal tidak ada angin sama sekali atau hewan yang menyenggolnya. Tok tok tok. Terdengar suara ketukan pintu saat itu, dan Aini kira kalau yang mengetuk pintunya itu adalah Darto. Dia pun segera keluar untuk membukakan pintunya. Krek, suara pintu dibuka. Dan betapa terkejutnya Aini saat membuka pintunya, karena tepat di hadapannya itu ada sosok tinggi besar yang sangat menyeramkan sekali dengan bau busuk. Sosok itu pun kedua matanya merah menyala dengan gigi taring yang panjang dan tajam, menyeramkan sekali. Tubuh Aini langsung kaku, tidak bisa digerakkan sama sekali. Beberapa saat kemudian, Darto pun pulang, dan betapa terkejutnya dia melihat istri yang dicintainya itu terkapar. Segera dia pun menggendong Aini masuk ke dalam kamar dan langsung menyadarkan Aini dengan mengolesi minyak angin kayu putih. Beberapa saat kemudian akhirnya Aini pun sadar, dan segera Darto akan mengambilkan air putih. "Aku ambilkan minum dulu ya." Saat di dapur Darto sedang mengambil air putih, tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan suara geraman, namun dia tidak melihat wujudnya. Saat itu Darto pun merinding, namun dia tidak terlalu menghiraukan suara itu. Dia pun kembali lagi ke kamar dan memberikan air putih untuk Aini. "Ini, minum dulu dek." Setelah menenggak air putih itu, Aini disuruh Darto untuk istirahat. "Mas, kamu di rumah aja ya, aku takut." "Takut kenapa sih emangnya?" "Tadi aku lihat ada sosok tinggi besar mas." "Ah masa sih, kamu cuma halusinasi saja kali." "Beneran mas, sosok itu menyeramkan sekali." "Kamu itu cuma kecapean, jadi kebanyakan berhalusinasi. Udah tidur ya, istirahat." Hingga setelah 6 bulan pernikahan,
Suatu malam, Aini ini mimpi buruk. Dia sedang bermimpi bercumbu dengan suaminya sendiri. Namun hal mengejutkan, usai dalam mimpinya, Aini memejamkan mata saat sedang nikmat-nikmatnya. Tiba-tiba saat dirinya membuka mata, dia terkejut ketika mendapati kepala Darto ini berubah jadi babi. Dan itu langsung membuat Aini berteriak dan terlonjak dari tidurnya. Dan ketika terbangun, dia tak mendapati suaminya di samping. Ternyata malam itu Darto sedang jalani aksinya di desa lain, lagi ngepet. Namun sialnya saat Darto sedang memasuki rumah warga, para warga ternyata sudah antisipasi atas maraknya rumor babi ngepet. Dengan bantuan seorang ustadz yang bernama Pak Mukti, secara diam-diam mereka mencoba menjebak dan akan menangkap babi siluman itu. Dan benar saja, usai pemilik rumah berteriak, Darto ini dengan wujud babinya langsung mencoba kabur. Namun ternyata Pak Mukti dan beberapa warga yang lain sudah mengepung di rumah itu dari segala arah. Dan usai Pak Mukti sudah menyiram setiap sudut rumah dengan air garam yang sudah didoakan, membuat Darto tak bisa apa-apa. Bahkan setiap orang memegang daun kelor guna untuk memecutkannya atau disabetkan ke babi itu. Dan usai Darto terpojok, si pemilik rumah yang hobinya berburu babi di hutan, dia dengan senapan berburunya itu segera menembak kaki si babi siluman itu hingga akhirnya jalannya pincang. Jeduer! Sontak warga pun melemparkan jaring dan menangkap babi itu. Lalu Ustadz Mukti menyuruh untuk menutupi dengan keranjang bambu yang besar dan ditutupi kain dan tunggu sampai pagi hari. Dan paginya semua warga dibuat terkejut saat Pak Mukti menyuruh membuka penutup kain itu. Si babi yang ada di balik kain telah berubah menjadi sosok manusia yang hanya mengenakan kolor. Dia terbaring lemah di dalam kurungan. Pantangan buat Darto yang jangan sampai ada mengetahui wujudnya itu sudah terbongkar. Sosok siluman yang menjalin kontrak dengannya akhirnya menjadikannya nyawa Darto sebagai gantinya. Tubuhnya mendadak lemas dan sedikit-sedikit dia mulai kehilangan kesadaran. Usai Pak Mukti mengecek, ternyata Darto ini sudah tewas. Salah satu warga tahu identitas Darto bahwa dia adalah istri Aini dan anak dari Bu Indri dan Pak Soleh. Akhirnya beberapa warga disuruh untuk mendatangi Aini dan Bu Indri serta Pak Soleh. Singkatnya, usai Aini, Bu Indri, dan Pak Soleh dikabari beberapa warga, mereka terkejut dan langsung mendatangi lokasi. Dan benar saja setibanya di sana, nampaklah sosok Darto yang sudah tidak bernyawa. Bahkan jika lo dilihat dengan jelas, hidung Darto ini malah mirip dengan wujud babi. Aini, Bu Indri, dan Pak Soleh syok karena ternyata Darto ini sudah terjerumus ke dalam kesesatan. Bahkan selama ini mereka tak tahu apa yang dilakukan Darto diam-diam. Akhirnya para warga menyuruh Darto untuk dibawa dari desa itu dan tidak mengizinkan Darto dimakamkan di desa tersebut. Mereka juga menyerapahi jasad Darto dengan kata-kata buruk. Singkatnya, Darto pun dibawa kembali ke desanya dan dia dimakamkan di sana. Sontak hal itu juga menjadi aib bagi keluarga Bu Indri dan Pak Soleh. Namun untungnya, seiring berjalannya waktu, para warga mengubah pandangan itu bahwa Bu Indri, Pak Soleh, dan Wahyu tidak ikut bersalah atas apa yang dilakukan oleh Darto. Karena memang tabiat Darto saja yang sudah salah sejak dari awal, tidak mengikuti nasihat-nasihat orang tuanya. Dan kabarnya sisa-sisa uang dari pesugihan itu telah raib entah kemana. Aini juga memutuskan pergi dari rumah kontrakan Darto dan mencoba mencari pasangan baru lagi. Dia trauma jika mengingat-ingat masa lalu karena ternyata saat itu Aini telah bersetubuh dengan siluman babi, yakni wujud dari Darto. Orang yang malas telah membuang kesempatan yang diberikan Tuhan. Padahal Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Menderitalah orang yang malas bekerja untuk masa depan. Maka kerja keraslah, jangan sampai menyesal di masa depan. Semoga kita tidak terjerumus ke dalam lembah hitam yang menyesatkan seperti itu. Jangan lupa untuk tetap berdoa dan berusaha, serta bekerja keraslah, karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Sekian dari saya pamit. Demikianlah kisah tidur bareng siluman babi ngepet di Tony FS. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Tony FS. Wassalamualaikum. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan kisah ini di sini.